Sudah siap untuk belajar hari ini? Senang. Senang ya? Dan siap untuk belajar hari ini. Kalau sudah siap, silakan ambil alat tulis kalian untuk belajar hari ini. Ibu sambil menyiapkan video pembelajaran. Oke, sambil kalian siap-siap, Ibu akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, Ibu berharap hari ini sesuai dengan absen kalian ya. Jadi semuanya hadir pada pagi hari ini. Jadi tolong pertahankan kehadirannya ya. Dan seterusnya juga cuma hari ini saja hadir. Jadi seterusnya harus seperti ini aktifnya kalian dalam pembelajaran. Saya? Jadi kita kali ini akan masuk pada materi yaitu lihat di depan tentang aljabar ya. Tentang aljabar. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat kalian untuk belajar hari ini, Ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi. Mau nggak bernyanyi? Mau. Semangat ya. Oke, lihat Ibu akan sediakan lirik lagu. Nah, itu lirik lagunya ya, yaitu sorak-sorak bergembira. Jadi kalian berdiri. Nah, Ibu lihat dulu, sudah rapi pakaiannya? Lihat pakaiannya sudah rapi ya? Iya. Jadi siswa tidak boleh lagi pakaiannya di luar-luar, jadi harus kasih masuk di dalam baju. Oke, kita akan bernyanyi bersama-sama, ya. Sudah pernah mendengar nyanyian lagu sorak-sorak bergembira? Sudah. Di mana? Ya, SD kan di SD ya. Ya, sudah di SD kan, yang SD sudah belajar menyanyi. Oke. Itu dengan hitungan ketiga kita akan sama-sama menyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, bagus ya. Oke, silakan dulu. Sekarang ditanya, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi? Senang. Semangat belajar ya? Semangat. Oke, bagus. Jadi hari ini setelah selesai bernyanyi dengan semangat yang 45 ya, sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini yaitu tentang aljabar ya. Tapi sebelum Ibu masuk ke aljabar, karena ini ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu. Masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang bilangan bulan. Oh iya Rizky, bilangan bulat Rizky. Apa itu bilangan bulat Rizky? Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulan negatif, nol dan bilangan bulan positif. Oke, bagus. Terima kasih Rizky ya sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi yaitu tentang materi kita minggu lalu. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Ya, positif. Kalau di SD sudah diajar itu yang namanya bilangan ya. Ya, oke. Karena masih ada hubungan materi kita minggu lalu dengan sekarang, makanya Ibu ingatkan materi kita yang minggu lalu. Jadi materi kita minggu lalu tidak boleh dilupakan. Bagus ya. Jadi harus diingat. Berarti nanti besok ini lagi harus diingatkan seterusnya. Oke ya? Oke, kita masuk ke aljabar. Ada yang tahu apa itu aljabar? Apa itu ciri-ciri beserta unsur-unsurnya? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu, belum pernah belajar SD? Belum ya? Oke, bagus. Kalau memang belum, nanti Ibu akan kasihkan video ya. Kalian sudah bisa sedikit memahami, oh ternyata ini namanya aljabar. Jadi Ibu maklumi karena di SD belum pernah diajar yang namanya aljabar, jadi di SMP sudah mulai belajar yang namanya itu aljabar. Tapi kalau bilangan sudah pernah diajar di SD ya? Sudah. Yang tadi sudah disebutkan ada bilangan negatif, yaitu dimulai dari angka 0, dimulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ada
Ada juga bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya, diingat ya. Ya. Oke. Dalam aljabar, ya, di dalam aljabar kita akan belajar yaitu capaiannya ya. Ya, capaian pembelajaran dalam aljabar yang akan kita pelajari nanti ya, yaitu ada 3 poin. Ya. Ada juga tujuan pembelajarannya, lihat, ya. Ada 4 poin di situ. Nanti kalian akan mengamati yang namanya video-video pembelajaran, ya. Nanti kalian lihat videonya, mudah-mudahan kalian senang melihat videonya. Dengan melihat video kalian akan memahami, oh ternyata ini yang namanya. Bisa ya? Ya. Supaya kalian sedikit lebih memahami apa itu aljabar, ya. Sekarang Ibu kasihkan satu contoh dulu supaya ada sedikit pemahaman tentang di benaknya kalian. Oh, yang ini aljabar. Nah, lihat. Ibu menjual 7 buah apel dan 3 buah mangga. Nah, bentuk aljabarnya dapat ditulis yaitu 7x tambah 3y. Boleh juga ditulis 7a tambah 3b. Boleh juga ditulis 7b tambah 3k. Ya, itu artinya bahwa aljabar yang ada di belakangnya itu ya, ada x dengan y itu bisa tidak harus menonton pada satu huruf. Jadi dia bisa kita pakai huruf a, b, c dan seterusnya. Bisa ya? Nah, mungkin dari contoh yang Ibu jelaskan tadi sedikit ada gambaran di benaknya kalian, apa yang kalian dapat, apa itu aljabar, mungkin ada yang tahu dengan contoh yang ada? Ya, oke, silakan Bu Sally. Aljabar adalah perpaduan angka dan huruf. Oke, bagus. Ya. Jadi aljabar itu adalah perpaduan antara angka dan huruf menurut si Gustiayu. Mungkin ada yang lain? Ya. Aljabar adalah konsep matematika yang menggunakan angka dan huruf. Oke, bagus. Jadi Marwah tidak boleh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan ya. Saya Bu, ya. Nah, oke. Buat yang lain juga ya. Ingat, kalau menjawab berarti pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri ya. Tidak sopan nanti harus pakai tangan kan? Tangan kanan itu tangan yang sopan. Oke, bagus. Terima kasih ucapkan sama Marwah dengan Gustiayu sudah memberikan sedikit jawaban mengenai aljabar tadi ya dengan contoh yang ada ya. Nah, untuk lebih lagi mendalam kalian memahami tentang aljabar itu, jadi nanti aku akan sediakan video pembelajaran buat kalian ya. Sekarang Ibu akan buatkan kalian kelompok diskusi ya untuk menyelesaikan tentang masalah aljabar. Bisa ya? Bisa. Jadi kelompoknya sudah dibuatkan. Ya. Kelompoknya sudah dibuatkan. Jadi tinggal kalian lihat saja di papan. Kira-kira di mana kelompoknya? Ya? Boleh? Boleh. Ya, silakan berdiri dibuat kelompoknya. Silakan di papan mejanya. Setelah dibuatkan kelompok kalian sesuai dengan nama-nama yang ada di papan ya, di depan ya. Ya. Jadi Ibu akan bagikan buku referensinya kalian ya. Nanti carilah jawaban di sini. Ibu akan bagikan dulu. Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya ini. Dengarkan dulu. Buku referensi yang sudah bagikan. Jadi nanti LKPD-nya tolong nanti kalian lihat sudah ada nanti petunjuk pengerjaannya ya. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, lalu petunjuk pengerjaannya sudah ada. Jadi nomor 1, kerjakan soal pada LKPD secara kelompok, bukan mandiri ya. Jadi secara kelompok.
Yang kedua, bacalah tiap soal dengan teliti. Nah, jadi kalian teliti harus membaca soal yang ada. Jangan sampai nanti jawabannya yang nomor 1 kalian sudah jawab di nomor 2, ya. Berikutnya yang ketiga, tanyakan kepada guru jika terdapat hal-hal yang kurang. Nah, jika kalian belum ada yang kalian paham, silahkan tanya sama guru, ya. Nah, itu maksudnya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti tolong ditulis nama kelompoknya, ya. Ya, Ibu akan bagikan juga bahan ajarnya, ya. Nah, yang ini, yang materi yang sekarang. Nah, silakan lihat-lihat di sini. Ya, silakan. Ya. Oke, didengarkan dulu. Jadi dalam diskusi ini Ibu akan ambil nilai kalian, ya. Nah, jadi Ibu akan ambil dari nilai sikapnya kalian, dari nilai keterampilan, ya. Ya, dari nilai keterampilan Ibu akan ambil. Jadi di sana nanti Ibu minta kalian ada kerjasamanya karena Ibu akan nilai kalian. Ya, bisa ya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Ya, oke, silakan dikerja dulu. Ya, silakan dilihat-lihat apa yang kurang jelas, ya. Yang tidak jelas berarti tolong ditanya sama Ibu. Ya, silakan. Baca dulu. Ya. Ya, tulis ya. Ya, semua. Sampai di sini, ya. Ya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Yang lain dilihat buku referensinya, ya. Ya, buku referensi. Ya, oke, lihat dulu. Sebelum melihat yang namanya LKPD, lihat dulu video yang ada di pusat. Suatu hari, Bu Leni dan Bu Seti pergi ke rumah yang berada di dekat komplek tempat tinggal mereka. Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seti membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Seti jika menggunakan konsep aljabar, ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diterangkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi yang hidup pada antara tahun 780 sampai 850 Masehi? Dia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan coba menyatakan persoalan ini dan mesin tadi dalam bentuk aljabar, ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seti membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita teruskan kembali, Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Bu Seti membeli 1X tambah 3Y. Nah, gampang kan? Pada suatu aljabar terdapat unsur-unsur yaitu variabel atau ubah, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel, konstanta yaitu bilangan yang tidak disertai variabel, sedangkan suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Contohnya
ditambah 3Y ditambah 10. Maka dapat kita katakan bahwa variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah X dan Y. Koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Konstantanya adalah 10 dan sukunya ada 3 buah suku, yaitu 2X, 3Y, dan 10. Bagaimana kawan-kawan? Bisa dimengerti bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana sih caranya menyatakan buah yang dibeli oleh penyanyi dan seri tersebut dalam bentuk aljabar. Selain itu, konsep aljabar juga bisa dipakai untuk permasalahan-permasalahan lainnya dalam kehidupan sehari-hari loh. Selama hari ini pengetahuanmu bertambah 1. Itu baru video yang satu ya. Ada yang membuatkan 2 video buat kalian. Jadi itu tentang tadi, tentang aljabar beserta unsur-unsur. Sekarang ada juga suku sejenisnya. Ya. Ini. Hai halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan soal suku sejenis pada aljabar. Nanti ini akan kalian pelajarin di kelas 7 ya, di SMP ya. Jadi di sini udah ada 2 soal, langsung aja kita jawab satu per satu. Jadi kita disuruh menentukan suku sejenis dari yang pertama A, X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, suku sejenis itu apa? Kalian harus tahu dulu ya. Jadi suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama serta pangkatnya juga harus sama. Jadi X kuadrat ini sama siapa di sebelahnya? Sama yang 2X kuadrat. Kenapa? Karena sama-sama ada X kuadrat. Jadi suku sejenis, kita bikin ya. Suku sejenis itu adalah pertama X kuadrat dengan siapa tadi pasangannya, yaitu 2X kuadrat. Lalu ada lagi nggak? 3X, ini ada X ya, berarti kita pasangin sama yang ada X-nya juga, yaitu sebelah sini, yaitu X ya, berarti 3X dengan X ya. Lalu angka ini disebut konstanta ya. Jadi konstanta ini yang tidak ada hurufnya, tidak ada variabelnya. Min 2 pasangannya sama si 1. Jadi min 2 dengan 1 ya. Nah, lalu kita lanjut yang B. Jadi cukup selesai nih sampai sini yang A mudah ya. Jadi yang B 3X kuadrat ditambah X dengan min 4X kuadrat ditambah 1. Jadi suku sejenisnya siapa? Sama ya seperti tadi, kita tinggal mencari yang sejenis ya, yang serupa. Jadi di sini 3X kuadrat, pasangannya siapa? Ada nggak X kuadrat di sini? Oh ada, yaitu negatif 4X kuadrat. Jadi 3X kuadrat dengan negatif 4X kuadrat, mereka sejenis. Sekarang ini X, ada nggak sebelah sini yang X juga? Nggak ada, berarti X ini tidak memiliki suku sejenis pada sini, jadi mereka tidak sejenis. Terus ini apa satu? Juga nggak ada yang apa saja di sini, jadi mereka juga tidak sejenis. Jadi ini suku sejenisnya. Terus yang sisanya ini mereka tidak sejenis, jadi tidak perlu kita tulis. Jadi cukup sekian sampai sini ya jawabannya. Semoga kalian paham. Silakan like jika suka video ini. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Dari video yang Ibu sajikan tadi, kira-kira kalian sudah paham ya, sedikit ada gambaran apa itu sebenarnya aljabar. Ya. Jadi aljabar ya adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui ya. Ya. Oke, di dalam video tadi juga Ibu sediakan, sudah ada disediakan di sana contoh-contoh beserta unsur-unsur aljabar ya. Ada tadi ya? Nah, ada unsur-unsur aljabarnya. Nah, ada yang tahu tadi setelah menyimak ada berapa unsur aljabar? Saya Bu. Ya, oke, ya. Unsur aljabar ada 4, 1 suku, 2 variabel, 3 koefisien, 4 konstan. Oke, bagus. Terima kasih Aulia. Jadi, dengan menyimak video tadi, Aulia
sedikit sudah paham ya. Sudah tahu, ternyata ini yang namanya unsur-unsur. Jadi unsur-unsur aljabar itu ada 4 yang terdiri dari koefisien, variabel, suku, dan konstanta. Yang bagaimana itu variabel, suku, dan konstanta? Kalian lihat dulu di depan ya. Ya. Jadi variabel itu atau peubah, yang nama peubah yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan ditulis dengan huruf kecil, ya, A, B, C sampai Z. Berikutnya koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel, konstanta yaitu bilangan yang tidak disertai variabel, serta suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja, atau suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Gitu ya. Ibu kasihkan contohnya, lihat dulu bentuk aljabarnya. Gitu ya. Di buku tadi apa? Bahan ajarnya ibu sudah dibagikan, ada juga itu contohnya. Lihat. Lihat. Jadi unsur-unsur aljabarnya lihat di situ ya. Nah, ibu lihat di papan dulu sekarang. Ya, unsur-unsur aljabar. Lihat koefisien dari bentuk aljabarnya yaitu terdiri dari 3 suku yaitu 2x pangkat 2 ini ya. 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Ya. Koefisiennya yaitu 2. Yang mana arti daripada koefisien itu adalah bilangan yang disertakan variabel. Berarti 2 dan 4 ya. Ya, oke. Yang merupakan variabel yang mana? Ya, x pangkat 2 dengan x ya. Oke, Rizky, bagus. Lalu yang merupakan konstanta? Iya, min 5 ya. Kenapa min 5? Karena konstanta tadi adalah bilangan yang tidak disertakan variabel. Ya, dari bentuk aljabar yang ibu tampilkan tadi itu di depan, ada memiliki berapa suku ya? 3. Berapa? 3 suku ya, yaitu 2x pangkat 2 sebagai suku pertama, 4x sebagai suku kedua, min 5 sebagai suku kedua. Ya, oke, bagus ya. Ya, sekarang karena LKPD itu sudah bagikan, dengan kalian menyimak video yang ada di depan, silakan mulai sekarang kalian untuk mengerjakan ya, mencoba untuk mengerjakan soal yang ibu berikan tadi. Oke, silakan ibu minta kerjasamanya kalian ya. Karena ibu akan nilai seperti tadi ibu bilang, ibu akan nilai sikap, nilai keterampilan, nilai pengetahuan kalian ya. Ibu akan nilai semuanya. Jadi waktunya ibu sediakan hanya 15 menit, tidak lama. Jadi tolong kerjasamanya dengan baik, ya. Sambil ibu menilai kalian. Dengan video yang
di rumah digunakan untuk belajar ya. Jangan digunakan untuk bermain, chat-chatan yang tidak berberes ya. Jadi digunakan untuk belajar. Cari di situ di YouTube, banyak sekali materi-materi pembelajaran. Ya, berapa suku, dia memiliki berapa suku, bentuk jabat. Tadi contohnya dikasih kan memiliki 3 suku, berarti itu kira-kira memiliki berapa suku. Oke, kelompok 1 tidak ada pertanyaan ya? Ya, oke. Ya. Nggak bisa nih. Nanti jatuh tentang. Nanti jatuh dari bukunya. Ya, waktunya lagi 5 menit ya, tidak lama. Karena ini masih waktu 15 menit, boleh ya? Karena nanti kita akan ada tes per individu, ya. Tes per individu, Ibu juga akan ambil nilainya. Kalau kamu tadi ingat, simak video tadi, paham? Ya. Nanti Allah. Sudah. Ya. Oke. Tidak bisa baca toh, karena kita begini buka toh sekali. Ya, ya, jalan saja. Salah. Ada lagi? Ada? 2:05. Kenapa?
diamkan. Nah, oke, dengan jadi kalian sebagai siswa ya, sediakan itu alat tulis kalian, bolpen, pensil, ya. Ya, itu harus sudah siap. Itulah senjatanya kalian kalau ke sekolah. Ya. Bukan cuma sekedar HP. Jadi alat tulis lengkap harus dibawa, ya. Gimana teksnya? Oh iya. Oke, kelompok keluar sudah? Sudah? Kenapa? Jadi X itu supaya kamu bisa baca. Yang penting kamu bisa baca tulisan mana itu ya. Banyaknya tulisannya. Tahu ya. Ya. Yang penting kamu sebentar presentasi bisa membaca itu intinya nih. Ya. Oke sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah lihat dulu? Sudah ya? Oke. Nama kelompoknya sudah? B? Nama kelompok ya? Jangan yang sudah, ujungnya tembung. Oke. C sudah ya? Oke. Ya. Sekarang kalian punya hasil LKPD sudah selesai ya? Ya, sudah banyak waktu hampir 20 menit itu pasti karena ada perpanjangan waktu. Kita lihat ke depan dulu. Sekarang kalian ini kan sudah pusing ini, habis mengerjakan tugas ya? Ya, sudah sakit kepalanya berpikir apa yang tadi saya simak. Oh, sudah itu yang kamu keluarkan di situ ya. Sekarang ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi atau namanya speaking ya, agar otot-otot kalian yang tegang tadi bisa rileks lagi ya, sambil goyang tangan. Oke, ibu suruh kalian berdiri. Sebentar di sini langsung presentasi hasil LKPD kalian ya. Oke, nyanyiannya ada lirik lagunya, ada yang selipkan di depan. Ya, sudah pernah mendengar lagu ini? Mana didengar? Didengar di SD? Didengar di SD sudah pernah ya? Di SMP juga pernah didengar kalau kamu masih mau menyanyi ini ya? Oke, nyanyian ini akan diberangkatkan dengan gerakan. Nah, supaya otot-otot kalian itu tidak kaku. Yang tadinya mungkin tegang kepalanya, sekarang sudah lemas lagi ya. Baik, ibu akan berangkatkan, lihat ibu. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Oke, diulangi dengan gerakan ya, yang semangat tuh. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Oke, Polri salah terus. Sekarang coba nyanyiannya topi dengan saya, tidak usah ada suara, tapi gerakannya ada ya? Ya, gerakannya ada. Berarti lihat ibu, topi dimulai dari bunda, ya? Oke, konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi sebentar yang salah itu terus tidak ya? Oke, oke, kita mulai 1, 2, 3. Ya, sudah salah ya. 1, 2, 3. Bukan
kelompok B juga seperti itu, kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Sudah ada masing-masing? Yang akan maju sudah ada? Sudah ya? Tunggu. Jadi sebentar, yang persentasenya bagus, Ibu akan kasihkan reward ya. Ya, gitu. Jadi siapa yang tampilannya sebentar bagus berarti dia yang mendapatkan reward hari ini. Ya, tapi semuanya mudah-mudahan semuanya bagus. Ibu doakan semua bagus ya. Yang penting sudah bisa menampilkan saya di depan hasil LKPD kalian, berarti itu sudah bagus. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, lihat, coba ya, jangan dulu bermain. Lihat di depan teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok 1 mempresentasikan LKPD pada materi aljabar. Oke. Aktivitas 1. Mengenal bentuk dan unsur aljabar. Banyaknya pulpen genap 3 box dan 2 pulpen dalam bentuk aljabar. 3A ditambah 2 yang mana 3 sebagai koefisien, A sebagai variabel dan 2 sebagai konstanta. Oke. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Koefisien adalah bilangan yang disertai variabel, sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak disertai variabel. Ya, ingat ya. Aktivitas 2. Suku-suku sejenis dan tidak sejenis. 5x ditambah 3y dikurang 2, yang mana variabelnya x, y, koefisiennya 5,3, konstantanya min 2, jenis suku ada 3 suku. 6p dikurang 2q ditambah 3r, yang mana variabelnya p, q, r. Koefisiennya 6, 2,3, konstantanya 3, jenis suku ada 3 suku. 15 dikurang 2x dikurang y, yang mana variabelnya x, y, koefisiennya 7,1, konstantanya 15, jenis suku ada 3 suku. Menurut pendapat saya dan kelompok saya, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dibesarkan oleh tanda kurang dan tanda tambah. Memasangkan suku-suku sejenis. 2mm sejenis dengan min 9mm. 3m pangkat 2 sejenis dengan min 5m pangkat 2. Min 8v pangkat 2w sejenis dengan 2w v pangkat 2. 3x pangkat 2y sejenis dengan 5x pangkat 2y. Menurut pendapat saya dan kelompok saya, suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama juga. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 yang saya presentasikan. Mungkin ada dari kelompok 2 dan 3 yang ingin menanggapi. Ya, mungkin ada dari kelompok 2, 3 yang ingin menanggapi. Ya, oke, Kirana, silakan. Bisa kita pakai huruf B, C, D, dan lain-lain. Tetapi karena variabel di soal itu sudah ditentukan yaitu A, maka variabel yang dipakai A. Oke, bagus ya. Bagus. Ya, jadi Ibu buatkan. Jadi tadi pertanyaannya Kirana apa, Kirana? Iya. Bisakah variabel di dalam bentuk variabel itu bisa diganti dengan huruf lain? Jawabannya bisa tadi ya. Nah, bisa diganti dengan huruf lain. Karena variabel itu bisa kita pakai dari huruf A sampai Z. Nah, tergantung. Karena kenapa harus dipakai A tadi? Karena di dalam soal tadi yang diminta adalah variabelnya A.
tadi itu ya, yang awal ya, sudah dijelaskan di sana bahwa suku sejenis dan tidak sejenis itu dilihat. Untuk membedakannya dilihat pada variabel dan pangkatnya. Kalau variabelnya sama dengan pangkat yang sama, maka dia dikatakan sejenis. Berarti kalau kebalikannya, kalau tidak sama berarti bukan suku sejenis. Itu ya. Oke, bagus kelompok 2. Saudara, presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3.
Ya, oke, 5 menit saja supaya cepat, ya. Oke. Ya, tidak usah bermain, silakan sebentar Ibu akan tutup. Karena waktunya kita sisa berapa menit saja ya. Hanya 5 nomor gampang sesuai dengan pemahaman yang kamu tadi. Ya, pintar ya. Sudah ada yang selesai bertanya soal. Ya, sudah paham? Sudah? Oke. Ya, refleksi dirinya nih sih, refleksi diri. Ya, kalau ini Polri senyum, senyum. Senang? Oh, ya mudah-mudahan senang belajar matematika ya. Ya, bukan cuma hari ini, dan seterusnya. Udah? Cepat sekali. Cepat sekali orang yang mengerjakan. Mana ibu lihat dulu. Nomor satu benar. Nomor tiga terbaik. Ya, terbaik. Ya sudah, oke, benar. Ya, oke, benar. Oke, sudah semua? Sudah. Refleksi diri kan diisi ya? Refleksi diri. Oi. Boleh pakai emoji-emoji terserah. Terserah kalian mau isi emoji apa ya? Oke, sudah ya? Itu loh soalnya gampang sekali. Sudah? Sudah. Oke, karena sudah selesai, sekarang ibu akan ambil namanya sudah ya? Oh, namanya diisi. Sudah dibilang tadi diisi. Yang sudah? Siapa sudah? Oke, sudah? Namanya? Namanya jangan lupa ini kalau mau salah dulu. Sudah dengan ini nama tolong diisi. Sudah ya? Oh ya. Oke. 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 Kelas D ya? Ya. Oke. Hasil tes individunya sudah ibu ambil dan nanti ibu akan ambil nilainya ya. Nah, nanti ibu lihat berapa benarnya, berapa salahnya. Ya, dari pemahaman materi yang kalian. Oke, sekarang ibu tanya kalian, senang tidak belajar matematika atau materi aljabar sekarang? Senang. Senang ya, tapi sebelum ibu kalian bilang senang, ibu tanya dulu, apa yang kalian dapat tarik kesimpulan tadi tentang materi aljabar tadi di bapak? Apa yang kalian dapat? Aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan membuat mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oi. Variabel atau adalah dapat memiliki suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, Z, K, sampai Z. Ya, oke, bagus ya. Jadi dari materi yang kalian dapat dari kesimpulan tadi sudah ada di situ ya. Jadi kita tadi sudah mengetahui apa itu aljabar ya. Apa itu unsur-unsur daripada aljabar? Ada berapa tadi disebutkan oleh? 4 ya, 4 unsur yang ada di dalam aljabar tadi. Ada juga dikatakan di sana suku-suku sejenis. Bagaimana membedakan antara suku sejenis dengan suku tidak sejenis? Jadi tolong nanti kalian ringkas materi-materi yang ibu sudah berikan ya. Nah, di buku referensi yang sudah ada, bahan ajar yang ibu berikan ya. Nah, itu kalian ringkas. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, bisa.
belajar ya. Ya? Oke. Sekarang supaya kalian senang karena masih ada waktu barangkali, ya. Masih ada waktu 5 menit. Nah, jadi Ibu kasih di belakang ini hasil reward kalian tadi ya. Ya, karena mungkin grupnya sudah dekat dengan kelompoknya. Jadi Ibu akan kasihkan hadiah yang hasil presentasinya tadi bagus. Ya? Ya. Oke? Mau kira-kira dikasih reward? Mau. Oke, Ibu ambil dulu rewardnya. Ya. Oke. Ada 3, jadi semua Ibu kasih. Jadi yang paling terbagus Ibu kasih yang pertama. Ya? Oke, hasil reward tadi yang bagus. Ya, Ibu akan memberikan kepada kelompok 3. Reward kedua, Ibu akan kasihkan kepada kelompok 2. Kelompok 1. Biar kalian senang belajar ya, belajar matematika. Senang tidak belajar matematika? Senang. Oke, senang ya. Ya. Jadi sekarang tanya, kenapa kalian hari ini senang belajar matematika? Karena matematikanya mudah. Ya, matematika. Ada yang lain lagi? Joy? Karena guru menyediakan video yang menyenangkan dan sesuatu seru. Ya, kasih jelas dong suaranya. Ya, katanya dia senang belajar matematika karena disediakan video-video katanya ya. Video-video pembelajaran. Ibu sediakan. Ada juga kita menyanyi-nyanyi ya. Iya. Menyanyi-menyanyi. Senang tak menyanyi? Senang. Senang menyanyi ya. Kita kayak belajar di TK lagi. Ada menyanyinya supaya menambah semangat lagi dalam belajar. Oke. Senangnya? Senang tak belajar matematika? Oh, ternyata sama jawabannya dengan Gori, ya? Ya, baku tetangga mereka. Makanya sama jawabannya ya. Oke. Karena waktunya kita sudah habis, ingat jangan pesan tadi ya, materi kita minggu lalu ya dan minggu depan ya. Oke. Karena sudah habis waktunya kita ini, tinggal berapa menit, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Karena kita mulai pembelajaran diawali dengan doa, maka selesai pun kita tutup dengan doa. Silakan. Kawan-kawan kita berdoa